Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Mercedes-Benz E-Class. Nah, E-Class ini adalah salah satu model yang legendaris di Mercedes-Benz dan tetap menjadi pilihan yang favorit di kelasnya. Walaupun secara penjualan di line-up Mercedes-Benz, dia bukan lagi yang terlaris. Gelar itu sudah digantikan oleh line-up SUV dan line-up yang lebih murah lagi seperti GLC Class atau C-Class. Tapi tetap E-Class ini adalah salah satu favorit. Terutama buat eksekutif mapan yang menginginkan mobil yang besar, nyaman, berwibawa, tapi harganya masih masuk akal. Dan di tahun 2021 akhir, mereka melakukan facelift yang luar biasa yang membuat mobil ini seakan seperti all new model. Padahal ini adalah facelift dan di video kali ini kita akan tes lengkap Mercedes-Benz E300 facelift. Untuk harga, memang Mercedes-Benz E-Class ini adalah yang tertinggi di kelasnya. Dia dijual seharga 1,3 miliar rupiah off the road, artinya on the road sekitar 1,5 miliar rupiah. Lebih tinggi dibandingkan BMW 530i Opulence yang dalam keadaan on the road itu di 1,4 miliar rupiah, sekitar 70-80 juta rupiah bedanya. Dan jauh di atas Lexus ES 300h yang dijual seharga 1,1 miliar rupiah. Tapi ini adalah sebuah Mercedes-Benz, merek yang paling dikenal di Indonesia untuk jajaran mobil premium, karena Mercedes-Benz adalah salah satu yang terlama. Dan kita akan fokus untuk melihat apa saja perubahannya. Yang jelas, tampilan depan ini, lampu depan, lampu belakang, velg itu semua berubah, dan mobil ini dilengkapi juga sekarang dengan sistem radar yang canggih. Kita mulai dari eksteriornya dulu. Ini lampu depan berubah. Kemudian E300 yang kami tes ini di Indonesia hanya ada dalam trim AMG line. Jadi Anda bisa lihat velgnya 19 inci dan modelnya keren sekali. Ini model velg AMG yang terbaru. Bumper ini juga bumper yang agresif. Walaupun ya di sini bukan bolongan, tapi ini plastik tutup. Bukan, saya nggak suka sebenarnya menyebut lubang palsu ya, karena memang ini bukan model AMG murni, tapi menggunakan bumper AMG. Jadi dia tidak butuh untuk mendinginkan apapun di sini. Daripada tidak ada fungsinya dan dibuat bolong, mereka tutup supaya lebih aerodinamis mobilnya. Ya, tapi memang ada yang berpikir kalau misalnya ini bolong beneran emang bakal lebih agresif. Ya, itu benar, tapi ini bukan model AMG murni. Lampu berubah total sekarang, bentuknya lebih modern dan dia menggunakan teknologi multi beam LED. Untuk tipe yang reguler ya, yang bukan AMG, itu ada dua jenis mesin yang dimasukkan ke Indonesia, di E200 dan E300. Mesinnya sama-sama 2000 cc, 4 silinder dengan turbo. Tapi kalau yang di E200 itu menghasilkan tenaga 197 HP. Sedangkan di E300 ini menghasilkan 258 HP dan torsi 370 Nm yang disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi 9 speed otomatis atau Mercy menyebutnya sebagai 9G Tronic. Dan mobil ini diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 6,2 detik saja, tapi nanti akan kita cek aktualnya berapa. Nah, selain mesin yang lebih besar tenaganya, E300 juga sudah dilengkapi dengan sistem radar, bahkan sistem semi autonomous yang bisa membuat mobil ini menyetir sendiri dan menjaga jarak ke depan secara otomatis. Itu sangat berguna pada saat kita berjalan di tol. Di sini sistem kameranya, dan ditambah lagi ada sistem radar di balik logo Mercedes-Benz ini. Kemudian E300 juga sudah menggunakan panoramic roof sehingga terlihat memang lebih mahal dan berkelas, apalagi trimnya juga AMG line. Sekarang kita lihat perubahan di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini yang membuat mobil ini serasa all new, karena bagian belakangnya ini lampunya mirip S-Class yang paling baru. Padahal sebenarnya ini mobil hanya facelift dari W213, jadi ini kode bodinya masih sama, rancang bangunnya masih sama, tapi memang facelift yang dilakukan benar-benar niat yang membuat mobil ini serasa generasi baru. Nah, untuk lampunya ini menggunakan LED, serta bumpernya ini juga sudah sporty dengan lubang knalpot yang keren di belakang,
Tapi memang ini bukan lubang knalpot asli, tapi ada knalpotnya di sini. Cuman lubang knalpot aslinya tuh lebih kecil. Tapi ya, ini membuat mobil ini jadi terlihat lebih keren dan modern dengan bentuk ujung knalpot seperti ini. Bagasi sudah elektrik dan kapasitas sama seperti sebelumnya. Dia sangat besar dan bahkan kalau Anda ingin memperluas lagi bagasi, walaupun ini sebuah sedan eksekutif, tapi bisa dilipat joknya hanya dengan menarik dua tuas ini. Cuman memang tidak ada pegasnya, jadi setelah menarik Anda harus merebahkan sendiri. Tapi ini adalah bagasi yang sangat besar, bahkan di bawahnya masih ada space penyimpanan lagi. Dan ini ada khas Mercedes-Benz. Ada rak yang mungkin ini bisa Anda gunakan untuk barang-barang yang Anda ingin letakkan, yang tidak ingin terlempar kemana-mana. Ini ada rak dari Mercedes-Benz. Dan raknya bisa langsung dilipat seperti ini kalau tidak digunakan dan disimpan lagi di bawah. Tidak ada lagi ban serep, tapi Anda diberikan tire repair kit. Nah, perubahan di bagian luarnya benar-benar sangat positif, membuat mobil ini terlihat jauh lebih modern walaupun rancang bangunnya masih sama seperti yang sebelum facelift. Tapi sekarang kita lihat bagian dalamnya, apakah perubahannya sedrastis di luar. Banyak pemilik E-Class di Indonesia yang akan menggunakan jasa pengemudi dan duduk di belakang. Makanya E-Class sangat penting untuk memiliki tempat duduk belakang yang nyaman, dan ini cukup nyaman, dia cukup empuk. Kemudian ruang kakinya lega, ini adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ruang kepala juga masih sangat banyak. Dan dengan adanya panoramic roof itu membuat aura kabin menjadi lebih lega lagi. Dan ini materialnya juga berkualitas nih, material kayunya. Kemudian untuk privacy juga ada tirai di sini. Audio sudah Burmeister di E300, kalau di E200 itu belum Burmeister. Serta ada pengatur AC di belakang, jadi ini triple zone. Jadi ada pengatur suhu dan ada pengatur hembusan AC di belakang, serta ada power outlet 12 volt serta 2 buah USB-C slot di belakang. Dan ini cukup rebah juga, jadi tidak terlalu tegak, cukup rileks. Memang tidak bisa reclining seperti S-Class, tapi ini cukup memadai. Apalagi ini armrestnya juga besar dan tinggi, serta dilengkapi dengan cup holders yang bisa dilipat seperti ini kalau tidak dipakai. Overall memang duduk di belakang E-Class ini jauh lebih lega dan lebih nyaman dibandingkan C-Class, walaupun memang belum setara dengan S-Class. Nah, ini ada ventilasi udara juga di pilar B yang ini sangat membantu karena yang di sini agak jauh tapi yang di sini cukup dekat, dan membuat bagian belakang ini sangat layak bagi Anda eksekutif yang menggunakan jasa pengemudi. Tapi ini adalah sebuah Mercedes-Benz, artinya dia juga mestinya asik untuk dikendarai. Ini setirnya berubah total dari sebelumnya. Ini setir AMG yang baru, keren sekali, seperti ada 4 palang tapi 2 palangnya itu bertingkat. Dan kalau sebelumnya itu menggunakan tuas putar dan tekan, ini touch sensitif. Jadi dia selain bisa ditekan, tuasnya ini juga bisa digeser untuk misalnya membesarkan volume atau menggeser-geser menu di MID. Yang ini lebih modern dari sebelumnya. Kemudian layar instrumen yang besar yang menyatu dengan layar multimedia ini memang sudah ada dari sebelumnya, tapi setelah facelift sistemnya bukan lagi command tapi MBUX, Mercedes-Benz User Experience, yang lebih canggih dan ada perintah suaranya. Bisa Hey Mercedes juga untuk mengatur sejumlah fitur yang ada di mobil. Nah, konsol tengah ini mirip dengan sebelumnya. Oke, sekarang ada touchpad di sini. Tapi sayangnya E-Class ini memang generasi yang agak terlambat. Jadi S-Class terbaru sudah menggunakan layar besar di tengah. C-Class yang W206 yang tahun ini juga bakal keluar itu juga sudah menggunakan layar besar di tengah. Tapi E-Class belum. E-Class masih satu generasi sebelumnya untuk interiornya. Mungkin nanti di E-Class yang terbaru yang di W214 yang mungkin entah 3 atau 4 tahun lagi baru keluar, mungkin itu baru ada. Jadi ini kita masih dengan layout interior yang lama dari Mercedes-Benz. Tapi overall kualitasnya luar biasa. Ini
Material kayunya sangat tinggi kualitasnya. Material kulit di joknya biasa saja, tapi ini kayunya luar biasa, dan posisi berkendara juga ergonomis dengan pengaturan tilt dan teleskopik secara elektrik di mobil ini. Visibilitas juga baik, dan setir ini benar-benar asik kelihatannya. Dan kursi sudah dilengkapi dengan elektrik dengan 3 buah memori baik di kanan maupun di kiri. Apple CarPlay, Android Auto juga sudah hadir di sini, serta kalau kita lihat sekarang ada fitur radar dan adaptive cruise control serta lane keep assist di mobil ini, yang secara teoritis mestinya bisa membuat mobil ini berjalan secara otomatis bagaikan autopilot di pesawat. Tapi itu nanti akan kita coba di jalan. Apakah sistem semi autonomous di E-Class ini layak untuk dipakai di Indonesia? Nah, ini juga istimewa nih. Sistem semi autonomous di E-Class ini dia dilengkapi dengan lane keep assist, yang mana di S-Class terbaru justru itu tidak dimasukkan. Kami juga tidak mengerti kenapa. Jadi E-Class adalah rasanya satu-satunya model Mercedes-Benz di Indonesia yang dilengkapi dengan fitur semi autonomous karena ada lane keep assist-nya. Bahkan S-Class saja tidak selengkap E-Class. Oke, hanya ada satu cara untuk melihat bagaimana rasanya mobil ini, yaitu dengan langsung berjalan. Let's go. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang ada cara yang mudah untuk menambah dan mengecek poin, yaitu dengan menggunakan aplikasi Shell Go Plus. Jadi di sini Anda bisa menambah poin setelah melakukan pengisian bahan bakar dan mengecek poinnya. Jadi nggak perlu repot-repot bawa kartu lagi. Karena ini hanyalah sebuah facelift, rasa berkendaranya sama seperti sebelumnya, tapi itu bukan hal yang buruk. Ya, rasa berkendara mobil ini enak sekali ya. Bantingannya nyaman, peredaman suaranya bagus, kemudian pengendaliannya juga cekatan tanpa menjadi terlalu tajam. Dan untuk perjalanan jauh mobil ini tetap sangat nikmat, baik untuk disetir sendiri maupun duduk di belakang. Tenaga 258 HP dari mesin 2000 cc 4 silinder turbonya juga terasa sangat memadai. Di putaran berapapun tenaga itu terasa sangat positif. Bahkan ketika berakselerasi maksimal 0-100 km per jam tuntas tidak sampai 7 detik, tepatnya 6,8 detik. Memang masih di bawah klaimnya 6,2 detik, karena 6,2 detik itu klaim di Eropa dengan udara yang mungkin jauh lebih dingin dan bersih. Tapi tetap saja 0-100 dalam 6 detikan itu adalah angka yang sangat baik, dan mobil ini tidak pernah terasa kekurangan tenaga. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 8,9 km per liter. Sedangkan untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 14,4 km per liter. Satu yang berubah di model ini adalah masuknya sistem semi-autonomous. Sistem semi-autonomous di mobil ini benar-benar sistem semi-autonomous yang proper. Dia ada adaptive cruise control-nya, kemudian dia juga ada lane keep assist-nya. Jadi Anda bisa melepas setir seperti ini dan dia akan menyetir sendiri, menjaga jarak ke depan. Dan sistem dari Mercedes-Benz ini sangat-sangat halus. Jadi dia dilengkapi dengan sistem radar yang bisa melihat jauh ke depan, jadi antisipasinya juga cukup baik. Dan sistem lane keep assist seperti ini ada di E-Class, tapi tidak ada di S-Class. Jadi ini adalah sistem semi-autonomous yang lebih canggih dibandingkan S-Class terbaru. Karena di S-Class itu dia
tidak ada lane keep assist-nya. Kami juga tidak mengerti kenapa di S-Class baru tidak ada, tapi di E-Class ada. Dan memang setiap berapa detik kita harus memegang setir supaya sistem memastikan ada pengemudi, tapi tidak perlu menggoyangkan setir, hanya menyentuh seperti sini saja dia sudah tahu bahwa ada pengemudi di belakang dan dia langsung melanjutkan menyetir sendiri. Dan ini sangat membantu serta menyenangkan di perjalanan jauh, misalnya seperti di tol atau bahkan Anda pergi lewat tol Trans Jawa. Ini sistemnya halus dan bisa mengarahkan mobil seperti layaknya orang normal. Nah, sistem yang di Mercedes-Benz ini juga halus sehingga kalau kita tidak memberitahu penumpang kita bahwa ini yang menyetir adalah komputer, orang juga akan tetap menyangka bahwa itu adalah Anda yang menyetir, karena dia jarang sekali melakukan pengereman mendadak atau gugup. Sangat baik. Mungkin ini adalah salah satu sistem semi otonomous yang terbaik yang ada. Bisa dibilang, pengalaman berkendara sangat menyenangkan di mobil ini. Meski begitu, mobil ini juga memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama dan kedua ini klasik Mercedes-Benz, khasnya Mercedes-Benz, yaitu setir agak offset ke kiri sedikit, kemudian ventilasi AC juga membuka tiap berapa menit harus ditutup lagi. Kemudian hal selanjutnya adalah walaupun di belakang itu memang lega dan cukup nyaman duduknya, dilengkapi dengan AC sendiri di belakang, pengatur AC sendiri, tapi di belakang itu tidak ada rear seat entertainment dan joknya juga tidak bisa direbahkan reclining, sehingga dia bukan lagi yang terbaik di kelasnya masalah duduk belakang, karena Lexus ES terbaru itu memiliki rear seat entertainment dan jok belakang yang bisa di reclining. Kemudian setir baru ini dengan panel sentuh ini memang sangat modern dan futuristis untuk dilihat atau dioperasikan, tapi memang bahan piano blacknya itu gampang menangkap kotoran dari tangan, minyak atau fingerprint gitu. Jadi begitu kita gunakan dia langsung terlihat agak kotor. Di lain sisi, mobil ini juga memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, walaupun banyak orang bilang Mercy itu lebih enak ditumpangin, di setir sendiri banyak kompetitor lain yang lebih enak, tapi ini mobil enak sekali untuk dikendarai, terutama juga setir barunya ini pas untuk digenggam dan flat bottom juga, indah dilihat juga. Jadi memegang setir dari E300 ini merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemudian instrumen digitalnya juga yang terbaik di kelasnya, yang dia sangat besar, kemudian sangat mudah terbaca dan bisa diubah desain serta coraknya serta informasi yang dipilih itu bisa sangat beragam. Jadi ini adalah sistem instrumen dan entertainment system display yang paling baik di kelasnya. Lantas ada kamera 360 serta ada kamera mundur, yang kameranya mundur ini kalau misalnya kita belokkan setir, kameranya juga bergerak. Sistem sederhana tapi sangat membantu untuk melihat sudut-sudut yang ada di samping mobil. Kemudian interior yang kualitasnya sudah sangat premium ini juga masih ditambah lagi keindahannya dengan ambience light yang sangat banyak pilihan warnanya, serta bisa dikombinasikan juga, bisa dengan animasi juga, jadi berganti-ganti warna, membuat mobil ini indah untuk dilihat. Interiornya baik pada saat siang, terutama pada saat malam itu lebih indah lagi. Dan kesan mahal itu sangat terasa di E-Class. Keseluruhannya, material interior kemudian panoramiknya membuat Anda memang serasa berada di sebuah mobil premium yang proper dan sudah sangat berpengalaman dalam membuat mobil premium. Ya, memang Mercedes-Benz salah satu yang tertua, bahkan mungkin yang tertua dengan 120 tahun lebih pengalamannya membuat mobil. Secara garis besar, E300 masih memiliki kualitas yang sangat solid di kelasnya. Mobil ini tuh mempertahankan kenyamanannya, tapi sekaligus menambah sejumlah fitur yang membuat rasa berkendaranya kian modern dan menyenangkan. Apalagi bentuk luarnya juga sangat drastis berubah dan menjadi jauh lebih keren. Ini benar-benar adalah sebuah facelift yang
sangat positif dari Mercedes-Benz dan membuat mobil ini walaupun belum berganti model tetap bisa menjadi pesaing yang serius di kelas medium premium sedan. Ya, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mercedes-Benz E300 facelift ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.